خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dilajengkan karena sholawatannya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mangga sasaran. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam
Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamim wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Cekap sakinten ti abdi, mudah-mudahan urang jadi jalmi anu dipika cinta ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk apa Pak? Ibu ngantuk Bu? Sudah makan Bu? Sudah makan belum Bu? Kayaknya nggak semangat kayaknya. Baik, saya ulang lagi ya Bu ya. Ini kalau kata orang tua dulu, kalau orang Jawa itu, orang Jawa itu kalau disuruh melakukan sesuatu itu harus ada iming-imingnya Bu. Kalau ada iming-imingnya biasanya semangat Bu. Maka ini saya ulang khusus untuk ibu-ibu ya. Bagi yang menjawab salamnya semangat, saya doakan semoga cepat naik haji Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru kelihatan Bu suaranya. Nah ini untuk khusus untuk bapak-bapak. Kalau tadi untuk ibu-ibu saya doakan cepat naik haji Bu. Ini khusus untuk bapak-bapak, saya doakan biar cepat nikah lagi Bu. Cepat nikah lagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hati-hati Pak, nanti pulang ke rumah ibunya marah loh. Saya nggak tanggung jawab. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu ya'sibun. Nih sebelumnya mohon maaf Pak Bu ya, saya nggak bisa ngomong pakai bahasa Sunda Bu. Bios.
Nah, ini pakai bahasa nasional aja lah Pak Bu. Baik, kepada keluarga Sohibul Bait yang saya hormati, kepada Kepala Dusun Tambak Sari yang saya hormati, kepada Bapak Ekayim yang saya hormati, kepada Bapak Kiai, para alim yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan malam hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan hidayah oleh Allah, masih diberikan inayah, masih diberikan nikmat, baik nikmat iman maupun nikmat Islam, yang ini merupakan kenikmatan yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak? Betul Bu? Ya. Nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang dengan nikmat iman dan nikmat Islam itu insya Allah kita akan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Nikmat ibadah termasuk nikmat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah juga masih memberikan kita kenikmatan sehat di tengah-tengah pandemi yang semakin hari semakin mengerikan Pak Bu. Alhamdulillah, insya Allah yang hadir di sini semuanya sehat ya Pak Bu? Sehat, alhamdulillah. Dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa Pak Bu. Nikmat yang sangat berharga, bahkan merupakan nikmat yang paling berharga dan tidak ternilai harganya yang Allah berikan kepada kita. Meskipun kebanyakan dari kita tidak menyadari akan nikmat sehat tersebut, bahwa nikmat ini adalah nikmat yang paling berharga. Kita semua biasanya baru sadar Pak Bu bahwa nikmat sehat itu adalah nikmat yang luar biasa ketika kita lagi sakit Pak Bu. Ya, kalau lagi nyeri huntu. Padahal sekali lagi ini adalah nikmat luar biasa yang tidak ternilai harganya. Satu contoh, ini kebetulan lagi, bukan kebetulan ya, memang kita lagi diuji dengan pandemi corona. Yang dari wabah ini tentu banyak yang terkena sakit. Salah satunya mereka mengalami sesak Pak Bu, sehingga membutuhkan oksigen. Saya pernah dapat cerita dari teman Pak Bu. Kebetulan teman saya itu adalah bisnis oksigen. Beliau cerita bahwa beliau punya satu langganan orang sakit dan dia membutuhkan oksigen per hari itu satu tabung yang gede Pak, yang panjang, yang paling panjang, yang paling gede, yang harganya kalau nggak salah sekitar 120.000. Itu satu hari Pak Bu, habis satu hari. Maka bisa kita bayangkan Pak Bu, nah satu hari 120.000 berarti satu bulan berapa? 3.600.000. Kalau satu tahun 43 juta, sekitar segitu. Maka bayangkan Pak Bu,
jika oksigen yang kita hirup selama ini, selama hidup kita harus membayar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira mampu nggak, Bu? Mampu nggak, Pak? Enggak. Ini baru oksigen, belum kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kemarin saya punya teman di daerah Dayah Luhur, Pak Bu. Qadarullah, beliau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sakit gagal ginjal, sehingga beliau harus menjalani cuci darah selama 2 kali 1 minggu. 1 minggu itu harus 2 kali. Setiap 1 kali cuci darah itu menghabiskan uang kurang lebih sekitar 1 juta, Pak. Maka 1 minggu berarti 2 juta. 1 bulan berarti 8 juta. Ini Masya Allah. Maka sekali lagi saya mengingatkan khususnya kepada diri saya dan kepada para hadirin wal hadirat, bahwa yang namanya sehat itu merupakan nikmat yang luar biasa, nikmat yang paling berharga, bahkan tidak ternilai harganya yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu Pak Bu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, Pak Bu, sampai Allah mengatakan, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa in taraddu bi ni'matillah la tahsuha. Kata Allah, siapa saja yang mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat yang aku berikan, la tahsuha, niscaya engkau tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Ini Masya Allah. Maka sekali lagi, bersyukur itu merupakan sebuah kewajiban Pak Bu bagi kita semua. Dan syukur kepada Allah tentu bukan perkara yang mudah, Bu. Bukan perkara yang mudah, Pak. Maka kalau kata orang bijak itu mengatakan bahwa kalau kita pengen mudah bersyukur, dia mengatakan, nah, kalau engkau jalan maka tunduklah atau melihatlah ke bawah, jangan melihat ke atas. Kenapa? Karena kalau melihat ke atas, khawatir ada lubang, terus kemudian nggak melihat, akhirnya masuk ke lubang. Kalau jalan harus lihat ke bawah, Pak Bu, jangan lihat ke atas. Maka di dalam kehidupan ini kita pun demikian. Agar kita mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lihatlah ke bawah. Lihatlah orang-orang yang ada di bawah kita. Yang punya mobil, Pak Bu, ada yang punya mobil, Pak? Ada? Alhamdulillah punya mobil. Tetangga cuma punya motor. Kalau kemana-mana, kalau hujan kehujanan, panas kepanasan. Alhamdulillah. Yang punya motor harus lihat ke bawah lagi. Alhamdulillah, saya punya motor. Tetangga nggak punya motor, cuma punya sepeda. Kemana-mana harus goes. Harus goes. Kalau ada tanjakan harus didorong. Yang punya sepeda, alhamdulillah, saya punya sepeda, Pak. Tetangga nggak punya motor, nggak punya sepeda, kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah juga, Pak, masih bisa jalan. Tetangga kecelakaan, kakinya patah, nggak bisa jalan. Yang nggak bisa jalan, alhamdulillah masih bisa hidup.
Tetangga kecelakaan mati. Yang mati. Yang mati alhamdulillah masih bisa mati, Pak. Alhamdulillah masih mati. Terlepas dari penderitaan. Tetangga ada yang tabrak, sudah kakinya patah, sakit, menderita, nggak mati-mati. Nggak mati-mati. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada tetangga saya kebetulan pas di belakang rumah saya, rumahnya. Seorang ibu-ibu, kalau nggak salah umurnya sudah 100 lebih, Pak, 100 tahun lebih. Dia sering ngeluh, Daftarin murid atuh. Daftarin murid. duduk nggak enak, sakit, Pak, karena sudah nggak ada dagingnya, mohon maaf. Tiduran juga nggak enak, rasanya sakit. Sampai dia sering ngomong ke saya itu udah pengen mati, Pak. Sudah kepengen mati, tapi nggak mati-mati. Dan Masya Allah, Pak, beberapa kali dia itu jatuh sampai kakinya patah, nggak bisa jalan. Sekarang bisa jalan lagi, Pak. Masya Allah. Maka sekali lagi, kalau kita kepengen mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harus lihat ke bawah. Ibu-ibu yang punya anak begitu lahir, mohon maaf, kulitnya putih, alhamdulillah kulitnya putih. Yang begitu lahir, mohon maaf, hidungnya pesek, kulitnya hitam, alhamdulillah kulitnya hitam, hidungnya pesek. Kata saya, alhamdulillah hidungnya pesek, kulitnya hitam. Coba kalau hidungnya mancung, kulitnya putih. Begitu lahir, bapaknya bilang, astagfirullah, ini bukan anak saya ini. Anak siapa ini? Nggak mirip saya ini. Mirip tetangga. Ini bisa gawat, Pak. Nanti bisa-bisa nggak dapat warisan. Asal. Nah, dengan seperti itu, Pak Bu, insya Allah kita akan mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mudah untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau orang ketika jalan itu sering melihat ke atas, ya, dalam kehidupan ini kita sering lihat ke atas, maka bukan hanya kurang bersyukur, Pak, biasanya dia juga akan menjadi orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menganggap bahwa Allah tidak adil. Tetangga punya mobil kok saya hanya punya motor, gitu, dan lain sebagainya. Pernah ada, Pak, seorang pemuda, dia itu sedang berteduh, duduk-duduk di bawah pohon beringin, Pak. Kemudian dia berpikir gini, Pak, Allah itu tidak adil. Kenapa? Allah itu tidak adil. Pohon beringin, pohonnya gede, Pak, pohonnya besar, daunnya rindang, buahnya kecil, Pak. Buahnya kecil. Semangka, Pak, pohonnya kecil, buahnya besar. Kata dia, Allah sungguh gak adil. Gak lama kemudian buah beringin jatuh kena hidungnya, Pak. Kena hidungnya. Maka dia langsung ngomong, astagfirullahaladzim, Allah sungguh adil. Allah adil. Ente gimana tadi bilang Allah gak adil, sekarang bilang Allah adil. Allah adil. Coba kalau semangka, pohonnya kecil, buahnya kecil, pohon beringin, pohonnya gede, buahnya gede, habis hidung saya, Pak. Ya, habis. Masya Allah. Baik, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi syukur itu menjadi suatu kewajiban bagi kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur
kepada Allah, maka akan ditambah nikmat oleh Allah. Yang kufur, maka sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Ini baru pendahuluan Pak. Mohon maaf, belum masuk materi. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah pandemi wabah corona ini mungkin kita sering banget mendengar ya, hampir setiap hari kita mendengar yang namanya berita duka, berita kematian. Yang ini kayak kelihatannya itu ngeri banget. Maka saya ingin mengingatkan kepada diri saya khususnya dan kepada para Bapak Ibu yang hadir di sini bahwa yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang hak. Kematian itu adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Ibu yang di belakang pengen mati nggak Bu? Pengen mati nggak Bu? Senyum-senyum tok Bu? Gak mau jawab? Bapak-bapak yang di belakang sana pengen mati nggak Pak? Tidak. Gak pengen mati Pak? Yang kawin deh. Hati-hati Pak. Karena salah satu syarat masuk surga itu adalah mati Pak. Kalau kita nggak mati nggak bakalan masuk surga Pak. Harus mati dulu. Kepengen mati tapi nggak sekarang. Baik. Jadi kematian itu adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti akan mati. Dan yang namanya kematian Pak Bu, mohon maaf, tidak mengenal batas usia. Bisa jadi bapak-bapak yang sini yang sudah tua-tua mati duluan Pak. Saya yang masih muda belakangan bisa jadi. Gak apa-apa saya belakangan. Atau bisa jadi saya belakangan, bapak-bapak nggak apa-apa duluan. Oh sama saja ya. Tidak mengenal usia Pak. Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan, atau sebaliknya. Saya nggak mau ngomong lah. Atau tidak juga mengenal nama Pak. Tidak kayak presensi yang ada di sekolah Pak. Ada urutannya. Yang huruf depannya A berarti pertama. Nah kebetulan nama saya Muslihin Pak. Berarti huruf depannya M. Belakangan Pak. Belakangan Pak Bu. Berarti belakangan. Jadi sekali lagi tidak mengenal usia, tidak mengenal kondisi. Kadang kan lagi masih sehat kok tiba-tiba dengar berita duka ya. Nah, itulah kematian. Maka sesungguhnya Pak Bu, yang seperti itu sebenarnya bukan menjadi suatu masalah bagi kita Pak. Mau mati muda atau mau mati tua nggak ada masalah sebenarnya. Karena pasti terjadi. Yang terpenting bagi kita adalah menyiapkan bekal untuk kematian. Menyiapkan bekal untuk kematian. Dan wajib bagi kita mati dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati. Nah, ini Allah mengatakan janganlah kalian mati, Pak. Maksudnya bukan nggak boleh mati, Pak, karena pasti mati, melainkan mati dalam kondisi muslim, dalam kondisi muslim. Maka kita sebagai seorang yang beriman harus mati dalam kondisi muslim. Lah seperti apa kondisi muslim itu? Mati dalam kondisi muslim itu adalah mati dalam kondisi beriman kepada Allah dan menerima segala aturan hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diterima aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mati dalam kondisi muslim. Kalau di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, secara sempurna, secara kafah. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Pak Bu, di dalam ayat ini ada dua pilihan, Bang. Kita masuk Islam secara sempurna atau mengikuti langkah-langkah setan. Kalau kita masuk Islam secara sempurna berarti kita tidak mengikuti langkah setan. Sebaliknya, kalau kita masuk Islamnya tidak sempurna, tidak menyeluruh, maka berarti kita telah mengikuti langkah-langkah setan. Kalau pas lagi nikah pakai aturan Islam, tapi kalau pas lagi dagang nggak pakai aturan Islam. Nah, ini berarti mengikuti langkah-langkah setan. Maka bagaimana mungkin, Pak, Bu, seorang yang beriman itu mengikuti langkah-langkah setan? Padahal kata Allah, innahu lakum aduwwum mubin, bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Bang, kalau lagi main sepak bola saja, Pak Bu, pasti tidak akan pernah mengikuti strategi lawan. Lawan itu pasti akan dilawan itu strateginya itu. Tidak mungkin mengikuti strategi lawan. Maka bagaimana mungkin seorang yang beriman itu mengikuti langkah setan, yakni mengikuti musuh-musuhnya gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya, kalau tadi dijelaskan bahwa kita sebagai seorang yang beriman itu harus masuk Islam secara sempurna, secara menyeluruh, maka berarti kita harus memahami, Pak Bu, Islam yang sempurna atau Islam yang kafah, yang menyeluruh itu adalah seperti apa. Kalau kita melihat definisi Islam, ternyata Islam itu memiliki makna yang khas, Pak. Islam itu disebutkan di dalam Al-Quran adalah din. Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengatur, pertama adalah mengatur hubungan manusia dengan Allah berkaitan dengan ibadah mahdoh seperti sholat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Islam mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, Pak. Jadi berkaitan dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri itu diatur di dalam Islam. Contoh misalkan
tentang makan, tentang minum, tentang berpakaian, itu diatur di dalam Islam. Kalau makan berarti bukan hanya sekedar makan yang halal saja, Pak. Kalau di dalam Islam harus halalan thayyiban, harus yang halal dan yang baik-baik. Minum pun demikian. Berpakaian juga diatur di dalam Islam. Yang ini dalam rangka untuk menjaga harga diri dan martabat manusia. Di dalam Islam yang namanya pakaian baik laki-laki ataupun perempuan itu harus menutup aurat. Dan menutup auratnya itu, mohon maaf Bu, bukan hanya pas sholat saja ya. Tapi ketika keluar rumah itu harus menutup aurat ketika ada orang asing. Dan ini dalam rangka untuk menjaga harga diri dan martabat. Apalagi seorang wanita. Wanita di dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sangat mulia, Pak Bu. Saking mulianya ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang harus aku hormati?" "Ummu," ibu. Kemudian siapa lagi? Kata Rasul, ibu lagi. Siapa lagi? Ibu lagi. Siapa lagi? Baru bapak. Ini menunjukkan bahwa wanita memiliki kedudukan yang mulia, yang terhormat, sehingga harus dijaga, Pak. Harus dijaga kecantikannya, kehormatannya, harga dirinya itu harus dijaga. Masya Allah, kenapa kemudian wanita itu mulia kedudukannya? Karena tugas dan tanggung jawabnya yang luar biasa ya. Pak, kalau disunat sakit gak Pak? Sakit Pak? Sakit yakin Pak? Kalau sudah disunat satu kali pengen disunat lagi nggak? Habis nih. Tapi masya Allah ibu Pak, melahirkan sakit nggak Bu? Sakit Bu? Sakit. Tapi meskipun sakit, bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan antara hidup dan mati. Ketika mengandung dalam kondisi wahnan ala wahnin ya, susah payah, tetap mau hamil Bu. Berarti nggak sakit Bu lah. Buktinya tetap pengen hamil lagi gitu. Nggak sakit apa ya? Ini masya Allah. Nah, beda jeung disunat. Disunat mah nyeri bisa aja. Saking nyeri nah mau 2 kali. Masya Allah. Ini kenapa kemudian Islam sangat memuliakan seorang wanita? Karena masya Allah perjuangannya yang luar biasa. Maka harus dijaga harga diri dan kehormatannya, salah satunya dengan pakaian yang menutup aurat. Kemudian yang selanjutnya, Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, yakni berkaitan dengan muamalah. Berkaitan dengan muamalah. Ada ekonomi, ada politik, ada perdagangan, pendidikan, dan lain sebagainya. Termasuk Islam mengatur berkaitan dengan sistem pergaulan. Berkaitan dengan sistem pergaulan antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Itu diatur Pak Bu. Jadi nggak sembarangan. Berkaitan dengan pernikahan. Ini insya Allah yang sebentar lagi saudara kita Mas Wawan akan melaksanakan akad, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi berkaitan dengan pernikahan,
Dari mulai tahapan awal itu diatur oleh Islam, tidak sembarangan, Pak. Dari mulai memilih calon, maka dianjurkan oleh Islam bahwa kalau memilih calon itu harus yang subur, Pak. Mohon maaf, tidak boleh yang mandul. Kenapa? Karena salah satu tujuan pernikahan itu adalah dalam rangka untuk melanjutkan keturunan. Dalam rangka untuk melanjutkan keturunan. Dan Rasulullah juga berpesan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak anak, Pak Bu. Karena nanti anak keturunan kita akan dibanggakan oleh Rasul kita, oleh Nabi Muhammad di hari kiamat nanti. Jadi pernikahan itu diatur, Pak Bu. Dari mulai proses awal mencari calon, kemudian proses ta'aruf, yakni berkenalan. Yang namanya berkenalan di dalam Islam itu tidak, mohon maaf saya hello itu, ketemu kemudian senyum atau di WA, tidak. Tapi apa? Datang ke rumahnya, datangi ke rumahnya, temui mahramnya atau temui walinya, kenalan. Kalau sudah kenal, sudah saling mengenal, maka kemudian sholat istikharah. Ini kira-kira lanjut apa enggak? Kalau ternyata mantap, cocok dengan calon kita, maka kemudian lanjut. Maka di situ kita diperbolehkan untuk bertanya tentang pribadi dari calon kita, termasuk berkaitan dengan keluarganya. Jika sudah cocok dengan keluarganya, cocok dengan pribadinya, ini insya Allah orangnya soleha nih. Insya Allah orangnya berbakti kepada orang tua, maka cocok nih. Kalau sudah cocok, maka kemudian dilanjutkan dengan proses ta'aruf. Mohon maaf, proses hitbah, yakni meminang, menanyakan apakah dia siap untuk menjadi calon istri. Kemudian setelah itu baru proses akad nikah. Dan ini mengingatkan kepada Mas Wawan, nanti ketika akad nikah pun diatur, Pak. Diatur, akad nikah itu diatur nanti posisinya dia harus terpisah, Pak. Tidak boleh dijajarin, Pak. Karena belum halal. Kalau nanti sudah halal ya monggo. Nggih, Mas Wawan nggih. Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan hubungan suami istri, Pak. Maka Islam telah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban kepada suami dan istri sesuai dengan kodratnya, Pak. Jadi Allah memberikan hak, kewajiban, memberikan tugas dan tanggung jawab kepada suami istri sesuai dengan kodratnya. Seperti apa? Maka laki-laki sesuai dengan kodratnya, dia ditugaskan sebagai qawam, sebagai penanggung jawab, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Seorang suami dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah baik lahir ataupun batin kepada keluarganya, Pak. Termasuk, ini saya lagi kepengen melain ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu, Bu, kalau punya keinginan tinggal minta saja, Bu, kepada suami, Bu.
Kalau pengen apa minta saja ke suami. Dicarekan. Karena di dalam Islam seorang suami itu juga harus memenuhi segala keinginan istrinya. Tapi tentu keinginan yang sewajarnya, Pak Bu. Bu, yang sewajarnya. Ketika suaminya mampu. Jadi pertama, suami itu punya kewajiban untuk memberikan nafkah dan tidak boleh pelit, Pak. Tidak boleh pelit. Jika mampu maka harus diberikan nafkah. Harus diberikan nafkah anak istri kita. Pernah ada seorang sahabat mengadukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku termasuk orang yang pelit, mampu memberikan nafkah tapi nggak memberikan nafkah, atau sebenarnya mampu memberikan nafkah satu hari misalkan 100.000, dia cuma ngasih 20.000, padahal 20.000 dapat apa sekarang?" Dapat uang. Kalau bumbu dapur lagi habis semua, itu gasnya lagi habis, berasnya habis, nggak cukup, Pak. Taramin apa? Salah. Mengajukan. Mengajukan. Maka seorang suami tidak boleh pelit, harus memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan. Miskin. Kata Rasul, maka ambillah harta suamimu, atau kalau bahasa Jawanya ya ulih nyolong, Pak, ulih nyolong, Bu, nyolong duitnya bapake. Ketika bapake pelit, membutuhkan 50.000 kur dinei 20.000, ya ulih apalah, ulik nyolong, tapi hanya untuk memenuhi kebutuhan, Pak, bukan untuk beli emas. Bukan untuk beli emas. Termasuk, Bu, jika ibu merasa berat di dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga, padahal ketika perawan itu biasa dilayani, Pak, punya pembantu, nah kemudian minta pembantu ke suaminya, itu harus dipenuhi juga. Ketika mampu, ketika suaminya mampu, dan ketika istri itu merasa berat dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, itu boleh, Bu, minta, Bu. Nah, nanti kalau saya pulang mau nuntut lah ke suami lah. Tapi takut bantu ya. Jadi kepengen minta apa saja itu boleh ketika suaminya mampu. Boleh. Dan suami sekali lagi tidak boleh pelit. Ketika dia mampu memenuhinya, maka dia wajib untuk memenuhinya. Nah, jangan pura-pura itu. Pura-pura nggak mampu, Allah duit tuh. Padahal ada, gitu. Padahal ayah duit. Nggak boleh. Nah, ini kewajiban seorang suami sebagai qawam, sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai penanggung jawab atas rumah tangganya. Dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah, termasuk punya kewajiban untuk mendatangkan sesuatu dari luar yang dibutuhkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mundi dia cair hasa apa Pak? Alhamdulillah. Kalau di tempat saya pas lagi halodo, Pak, itu susah, Pak. Lagi musim kemarau kayak gini itu susah saya, Pak. Maka Pak Bu, kalau di tempat saya itu ada kebiasaan ibu-ibu yang ngelacai itu, ngomeannya, Pak, ngomeannya, ngomean cainya, ngomean apa ngomei ya? Ngomean. Itu tanggung jawab dari seorang suami, Pak.
bukan tanggung jawabnya seorang istri. Jadi mendatangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh istri dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, itu tanggung jawab seorang suami, bukan tanggung jawab seorang istri. Kalau ngomong gampangnya mah, istri tinggal duduk-duduk aja pala di dalam rumah lah gitu. Apa-apa harus didatangin oleh suami, termasuk kayu bakar dan lain sebagainya. Itu hukum asalnya adalah tanggung jawab dan kewajiban dari seorang suami. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi ini lagi ngomongin tentang kewajiban seorang suami yang ini menjadi hak istri, maka saya mau ngomong yang balik lah. Ini kewajiban seorang istri yang ini menjadi hak dari suami. Jadi kewajiban suami itu adalah hak istri, kewajiban istri itu adalah hak suami. Nafkah lahir batin itu adalah kewajiban suami dan menjadi hak istri. Istri boleh menuntut. Nah, ini ada juga Pak Bu, kewajiban seorang istri yang menjadi hak dari suami. Di dalam Islam, Allah telah menetapkan bahwa istri itu adalah sebagai ummu warabatul bait, sebagai ibu rumah tangga, yang ini menjadi kewajiban dan tugas pokok bagi seorang ibu. Jadi ibu matong nyari nafkah lah ya. Nyari nafkah itu kewajiban suami. Ibu mah menjadi ibu rumah tangga. Apa tugas ummu warabatul bait? Mengatur rumah tangga, termasuk di dalamnya adalah mengandung, melahirkan, menyusui, serta mengasuh anak-anak dari suaminya. Ini adalah kewajiban seorang istri. Dan ada satu lagi Bu, kewajiban istri itu harus taat kepada suami Pak Bu ya, harus taat kepada suami. Nah ini kalau tadi saya belain ibu-ibu, ini terbelain Pak, biar nggak ngiri lah. Gantian. Giliran suami yang terbelain Pak. Jadi kewajiban istri itu harus taat kepada suami. Apapun yang diperintahkan oleh suami harus ditaati. Kata Rasul, ketika ada seorang istri, seorang perempuan datang kepada Rasul, kemudian ditanya oleh Rasul, sudahkah kau menikah? Dia menjawab iya. Maka kata Rasul, sungguh suamimu itu adalah surga atau nerakamu. Jadi suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Maka seorang istri itu harus taat kepada seorang suami dalam kondisi apapun ya, selagi suami itu bukan menyuruh kepada kemaksiatan. Mulang gawe kayak ngopi, bobo bikinin kopi, harus dilayani, harus dipenuhi. Jangan sampai biasa lagi yang sorangan gitu. Dipanggil-panggil nggak jawab-jawab, jawabnya malah biasanya juga bikin sendiri gitu. Aleman temen gitu, manja gitu. Itu harus ditaati Bu. Sesuatu yang sepele seperti itu saja harus ditaati. Jangan sampai nggak taat.
Ini kewajiban seorang istri. Termasuk misalkan malam-malam awakna paregel Pak, sok dipijitin nggak Pak sama istri Pak? Osok. Alhamdulillah, berarti romantis Bu. Alhamdulillah romantis. Dikerok, dikerok. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa Pak, minta dipijitin aja sama ibunya. Dia nggak bayar tukang pijit Bu. Nah, jangan curhat di sini Pak. Jadi minta dipijitin, wajib itu seorang istri itu harus mijitin dengan penuh kasih sayang. Harus dengan penuh kasih sayang. Jangan asal-asalan. Bahkan di dalam Al-Quran itu dijelaskan istri-istri yang dikhawatiri nususnya. Kata Allah, istri-istri yang dikhawatiri nususnya, nusus itu adalah membantah atau tidak taat kepada suami. Itu namanya nusus. Membantah atau tidak taat kepada suami. Diperintah oleh suami, dia nolak, maka itu namanya nusus. Istri-istri yang dikhawatiri nususnya, maka pisahkanlah ranjangnya, tempat tidurnya. Apa sudah biasa pisah ranjang Pak? Sudah biasa? Astagfirullah. Kalau seorang mukmin itu jangan dibiasakan Pak. Biasa harapan TV nya. Ani ngaciri Pak. Jadi biar kita itu seorang suami pisah ranjang dengan istri itu hanya ketika kita lagi marah saja Pak. Kalau lagi nggak marah jangan pisah ranjang. Kenapa? Karena nanti nggak namanya kaciri gitunya, kaciri. Begitu kita lagi ngambek kita pisah ranjang, kata istri, oh tos biasa ya Pak. Pisah ranjang tos biasa ya. Nggak boleh Pak Bu. Jadi kalau pisah ranjangnya kita dengan istri itu hanya ketika kita marah kepada istri, maka istri itu akan merasa Pak, akan merasa bersalah, merasa berdosa. Wah ini suami kenapa ya, kenapa kok pisah ranjang nih? Jangan-jangan karena tadi nih saya tidak taat nih. Begitu. Jadi seorang istri yang nusus, melakukan nusus, membangkang kepada suami, pisahkan ranjang. Kalau masih belum merasa bersalah Pak, masih belum merasa bersalah, masih pede itu, nggak salah saya mah gitu, maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai atau menyakiti. Jadi boleh memukul Pak. Wah, zaman air ramah semua orang kita mukul. Kita bisa dilaporkan ke RT. Jangankan mukul, mohon maaf, ngajak ke kamar saja ketika nggak mau, wah kena undang-undang nih. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, memaksa. Jadi boleh Pak, di dalam Islam itu seorang suami memukul istrinya ketika istri itu tidak taat kepada suami. Tapi catatannya dengan pukulan yang tidak menyakiti. Nah, biar merasa saja, biar dia merasa bersalah saja itu. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, itu adalah kewajiban seorang istri yang menjadi hak dari suami. Dan di dalam Islam, namanya hubungan suami istri itu adalah hubungan persahabatan Pak Bu, bukan hubungan mitra kerja. Bukan hubungan antara bos dengan karyawan. Jadi jangan mentang-mentang saya yang ngasih nafkah, saya yang kerja, kamu harus nurut taat kepada saya. Gak seperti itu.
Jadi hubungannya itu adalah hubungan persahabatan. Yang namanya sahabat itu berarti kan saling memahami, saling mengasihi, saling menyayangi, ya, saling ngertiin gitu. Kalau istri lagi sakit ya jangan minta baik, Pak. Ya Bu ya, bilang aja ke bapaknya kalau lagi sakit jangan minta gitu. Lagi sakit gitu. Atau kalau suami lagi susah ya harus dibantu Bu, harus dibantu. Makanya nanti seorang istri selain dia punya tugas pokok sebagai ummu warobatul bait, dia juga boleh untuk mencari nafkah dalam rangka untuk membantu suaminya. Tapi hukumnya hanya boleh saja, tidak wajib. Boleh mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga. Yang terpenting dia tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Jangan sampai yang wajib itu ditinggalkan dalam rangka untuk menjalankan yang mubah. Mau ke kebun tapi anaknya ditinggal, gak ada yang ngurus, terlantar. Jangan sampai seperti itu. Karena kewajiban mencari nafkah itu adalah kewajiban seorang suami. Kalau saat ini kan ada fenomena suami yang menjadi ibu, istri malah menjadi bapak. Pergi ke luar negeri, jadi TKW, bapak enak-enakan di rumah, ngasuh budak. Gak boleh seperti itu. Ketika seorang suami itu punya kemampuan untuk mencari nafkah, maka wajib hukumnya bagi dia tidak boleh meninggalkan. Tidak boleh meninggalkan. Istri boleh kemudian membantunya, tapi hukumnya mubah, tidak wajib. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi hubungan suami istri itu adalah hubungan persahabatan, bukan hubungan kemitraan kerja, bukan hubungan antara bos dengan pegawainya. Seorang suami punya kewajiban dan punya hak atas istrinya. Seorang istri punya kewajiban dan punya hak atas suaminya. Itulah Islam, Pak. Jadi ada sebuah keseimbangan di dalam Islam. Sehingga apa? Ketika masing-masing memahami kewajiban dan haknya, istri memahami hak dan kewajibannya, suami juga memahami hak dan kewajibannya, maka insya Allah keluarga itu akan nyaman, tentram dan damai, insya Allah. Sebaliknya, kalau istri nggak paham tentang hak dan kewajibannya, ini mah ngasuh budak ente, nafkah mah hoyong terus kudu dibere. Apa-apa permintaannya harus dipenuhi. Nggak boleh seperti itu. Atau suami kalau nggak memahami hak dan kewajibannya, itu juga akan repot, Pak. Ngasih uang 20.000 pengennya makan pakai ayam terus. Atau bingung istri kumaha ngaturna. Jadi masing-masing harus punya hak dan kewajiban, harus memahami hak dan kewajiban, sehingga keluarga itu akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah Islam, Pak. Berkaitan dengan hubungan
suami istri. Pun Berarti yang malu nggak ada waktu. Pak Bu, Ada roh. mohon maaf, ketika kepengen punya anak yang soleh, di caranya juga harus sesuai dengan Islam Pak Bu. Ya, harus sesuai dengan Islam. Jadi kenapa sekarang itu banyak, mohon maaf, anak-anak kok kayaknya susah banget diatur, bandel-bandel, pada wani maring wong tua. Itu bisa jadi karena prosesnya itu tidak Islami Pak. Baru sah masuk kamar langsung nyerobot bayi Pak. Jadi harus sesuai dengan Islam. Nah sudah nggak tahan gitu. Jadi mengingatkan kepada kita semua bahwa salah satu kunci agar anak-anak kita soleh, maka prosesnya juga harus sesuai dengan Islam. Harus wudhu dulu, sholat sunnah dulu, baru. Gaskeun. Bapak Ibu yang saya hormati, masih ada waktu nggak Mas Wawan? Udah jam berapa? Udah pada ngantuk Bu? 10:30. Oh. Pahamnya Bu, haknya Bu, kewajibannya paham Bu? Bapak paham hak dan kewajibannya Pak? Berarti tinggal dipraktekkan Pak. Tinggal dipraktekkan saja. Baik, para bapak, para ibu yang saya hormati, karena waktunya sudah malam, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Udah pada makan. Mohon maaf Pak Bu kalau banyak kesalahan, banyak kekeliruan yang itu datang dari saya sebagai manusia biasa Pak. Karena kebetulan saya juga masih nyantri Pak, bukan ustadz, bukan kiai, apalagi mubalik Pak. Saya masih santri, masih ngaji, perlu belajar banyak, sehingga bisa jadi dalam penyampaian masih kurang pas di hati panjenengan semua. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya tutup, akhirul qouli, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para bapak, para ibu yang saya hormati, di akhir acara kita kali ini, mari kita sejenak menundukkan hati kita, menundukkan pandangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah corona ini dari muka bumi. Dan semoga saudara kita Mas Wawan yang insya Allah hari Kamis akan menjalankan atau melangsungkan akad nikah senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa diberikan kelancaran. Dan nanti ketika sudah menikah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga beliau menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dianugerahi putra putri yang soleh dan solehah, amin. Dianugerahi rizki yang banyak dan berkah, bisa buat beli rumah dan sawah, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin.
ila syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo kita istighfar 3 kali Pak, bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammadin bil awalin wal akhirin. Tabaraka sahabati Rasulillahi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anzina minan nar, Allahumma anzina minan nar, Allahumma anzina minan nar. Allahumma a'in 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wa a'udzubika minal faqri wa min adabil qabr. Allahumma rabbana fil lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim ta'sirana ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afainal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wasyadad. Allahumma inni as'aluka al-huda wasyadad. Allahumma inni as'aluka al-dawlatan khilafah ar-rasinah as-saniyah ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahla wa tudillu bihal kufra wa ahla.